Oke. Baik. Sekarang mari kita lanjut. Nah, nomor 25. Coba lihat gambar yang A. Yang di tengah-tengah apa ini? Ini bulan, ini bumi, ini matahari. Senternya matahari. Yang di tengah-tengah adalah? Bumi. Bumi. Kalau yang di tengah bumi berarti gerhana apa? Gerhana bulan. Gerhana bulan, karena iya, bulan tidak kelihatan. Bulan tidak kelihatan dari bumi, cahaya mataharinya dia tidak dapat cahaya matahari, maka bulan tidak kelihatan dari bumi. Oke. Terus kemudian kalau yang satunya yang di tengah-tengah apa ini? Gambar B. Yang di tengah-tengah adalah bulan. iya, matahari. Karena yang di tengah-tengah matahari, iya, maka terjadi gerhana, yang di tengah-tengah bulan terjadi gerhana matahari. Siapa masih bingung? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang bingung, ada pertanyaan untuk persiapan penilaian harian SPDP. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? SPDP, ada pertanyaan? Nah, coba kita lihat SPDP. Nah, contohnya ketika ulangan yang lalu. Interval, apa sih arti interval? Jarak antara nada ke nada lainnya. Nada satu ke nada lainnya. Kalau nada satu ke dua, intervalnya disebut second. Apa ya? Second. Disebut second. Kalau dia dari do ke do namanya prim. Ya, prime. Kalau misalnya do ke re berarti namanya second atau second. Do ke mi namanya adalah third. Do ke fa namanya adalah quart. Ya, sekali lagi kalau misalnya ada nada awalnya adalah mi. Mi ke mi namanya adalah mi ke mi prime, betul. Mi ke fa namanya adalah second. kan dua nada kan? Berarti second, betul. Mi ke sol berapa nada? Mi fa sol berarti berapa nada? 3 nada. Namanya adalah third. Kalau mi ke la berarti mi fa sol la berapa nada? Ada 4. Namanya adalah quart. Ya. Mi ke si namanya adalah jaraknya 5 queen. Siapa masih bingung? Ya, jadi harus tahu nama jarak ya. Prime, second, third, quart, queen ya. Oke. Berikutnya, ciri-ciri nada diatonis mayor. Ciri-ciri nada diatonis mayor. Oke. Ciri-cirinya adalah apakah dia bersemangat? Kalau mayor selalu? Iya, Iya, bersemangat. Apakah dia sedih? Itu minor. Itu minor, betul. Yang sedih-sedih itu minor, betul. Kemudian apakah dia diawali huruf A? Tidak. Tidak. Kalau yang diawali huruf A berarti itu adalah nada Minor. minor. Kalau diawali huruf C berarti nada Mayor. mayor, benar. Sekarang 1,1/1,1/1 ini jarak tangga nada Mayor. mayor. Oke. Jadi modal kalian harus paham dengan tonika atau nada awal. Pada mayor apa, pada minor apa. Kemudian ekspresinya sedih atau semangat. Kemudian jarak intervalnya itu juga harus dipelajari. Siapa masih bingung? Tidak. Lagu syukur diatonis mayor. Lagu nasional lain yang memiliki ciri lagu syukur. Bisa lagu syukur? Lagu syukur adalah dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Sedih atau gembira itu? Sedih. Iya. Terus kemudian sekarang kita samakan. Lagu Maju Tak Gentar, apakah dia sama dengan syukur yang minor? Maju tak gentar. Apakah sedih? Tidak. Himne guru apakah sedih? Ya, kalau himne guru ini cenderung. Iya. Apuse apakah sedih? Tidak. Iya, apuse itu seneng banget loh, peloncat-loncat ya. Apuse kokondau. Kalau gugur bunga?
Betapa hatiku takkan pilu. Pasti? Iya, minor. Ini nangis-nangis lagunya karena ditinggal mati oleh pahlawan ya, sedih banget ya. Nah, sekarang kita lihat gundul-gundul pacul, apakah sedih? Gundul-gundul pacul cul itu kan meledek kan? Iya, oke. Ini adalah gembira. Berarti yang paling betul yang minor adalah yang himne guru dan gugur bunga. Siapa bingung? Nah, sekarang nada diatonis minor diawali dengan apa jawabannya minor? La sama dengan La. Betul. Siapa yang masih bingung? Sekarang interval nada diatonis minor karena awalnya A atau awalnya La berarti A, B, C, D, E, F, G, A. Balik lagi ke A. Nah, kalau dihitung yang namanya B, C dengan E, F itu selalu setengah. Mi, fa dengan si, do itu selalu setengah. Nah, maka kalau disusun, minor ini selalu jaraknya adalah 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Ini harus dipahami ya, tidak boleh main cap cip cup tebak-tebakan. Sekali lagi, jarak minor adalah 1,5, 1, 1,5, 1. Siapa bingung? Sekarang, dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Misalnya, do dengan mi bunyikan bersama. Det, ada seperti suara 1-2 ya. Mi dengan sol bunyikan bareng. Itu disebut dengan nada? Harmonis. Iya, harmonis. Ya, nada harmonis. Ya, harmonis itu dua nada dibunyikan bersama, tapi menimbulkan bunyi yang indah. Bukan asal-asalan loh ya. Misalnya, do dengan si. Nah, itu nggak nyambung ya. Jadi biasanya ada dua nada yang biasanya dia bunyinya harmonis yang indah ya. Lagu Bintang Kejora, bisa nyanyi lagu Bintang Kejora? Lagunya bagaimana? Ya pinter. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Siapa yang menciptakan? Berkelap-kelip. Mahmud. Ate Mahmud. Iya, Bapak Ate Mahmud. Nah, sekarang selang atau interval nada do sampai si. Mari kita hitung. Do sampai si berarti jaraknya adalah berapa? Do sampai si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Berarti? Coba hitung. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada berapa? 7. 7. Kalau 7? 7 nama lainnya adalah? Septim. Kalau 8 nama lainnya adalah? Oktav, betul. Jadi kalau do sampai do tinggi, nah do sampai do tinggi itu berarti dia oktav. Tapi karena ini hanya do sampai si, maka disebut septim. Siapa bingung? Tidak. Sekarang nomor 9. Nada dasar yang digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu disebut Nada pangkal. Nada pangkal atau tonika. Ya, biasanya nama lain nada pangkal itu tonika. Jadi kalau kamu mau misalnya nyanyi nih, ini ada nih ya, alumni SD Caritas yang sekarang menjadi finalis Indonesian Idol. Kenal kalian? Sekarang nih lagi jadi finalis Indonesian Idol, ada yang tahu? Ya, dia bernama Jemimah ya. Siapa yang tinggal di Cinere itu tetangga kalian ya. Nah, Jemimah ini dia sekarang masuk dalam finalis Indonesian Idol. Suaranya bagus, tapi dia bukan hanya pintar penyanyi ya, dia juga akademisnya bagus, dia mewakili Indonesia dalam debat internasional, berarti bahasa Inggrisnya oke juga ya. Nah, pasti angkatan 36 juga tidak mau kalah dong ya, pasti juga bisa asalkan mau selalu belajar ya. Semua murid, semua guru harus semangat belajar. Nah, sekarang kalau misalnya dia mau nyanyi, dia nggak asal nyanyi. Dia harus menyamakan dulu dengan pemusiknya. Tolong dong tonikanya, nada pangkalnya apa? Do sama dengan apa? Nah, itu namanya tonika. Jadi nggak asal nyanyi ya. Kalau dibunyikan ternyata ketinggian, ya dia akan menjerit-jerit tidak sampai. Kerendahan, ya dia akan menggerung-gerung tidak sampai. Maka tonikanya atau nada pangkalnya harus pas. Siapa akan bertanya? Tidak ada. Nomor 10. Perbedaan tinggi sebuah nada dengan nada lainnya atau nada kedua disebut apa, Nak? Nada selang. Iya, disebut nada selang. Pinter. Kumpulan 3 nada atau lebih dimainkan bersamaan terdengar harmonis indah.
Do, mi, sol, jreng. Bunyikan bareng-bareng. Namanya adalah? Iya, akor. Betul. Ini adalah akor. Re, fa, la. Bunyikan bareng ya. Ya, oke. Itu adalah akor. Beberapa akor kita kenal. Benda yang digunakan untuk tarian berfungsi untuk menambah keindahan tari, menyampaikan pesan. Pengertian dari benda yang digunakan pada saat kamu menari disebut? Properti. Iya betul. Kamu mau nari gundul-gundul pacul, nah kamu bawa cangkul, kemudian kepalanya botak, nah pakai seperti itu. Kamu jadi petani. Kamu mau nyanyi maju tak gentar, nah seperti tentara yang mau perang itu harus pakai properti ya. Oke, siapa bingung? Sekarang 13 unsur tari untuk menunjukkan perwatakan karakter perubahan penampilan penari adalah unsur yang mana? Rias. Tata rias. Iya benar. Perwatakan wataknya misalnya lucu, nah dihias yang lucu. Wataknya jahat dihias sadis ya. Wajahnya cantik dirias yang cantik. Susunan atau peraturan penari, arah gerakan penari di atas panggung adalah pengertian dari Pola lantai. Iya betul, pola lantai. Ada pola diagonal, ada vertikal, ada melingkar ya, ada model V. Unsur gerak tari terdiri dari dua macam gerak yaitu Maknawi dan murni. Iya pinter, maknawi dan murni. Ini tarian dari mana nih? Cirebon, Jawa Barat. Lihat. Ini adalah tari topeng. Oke. Ini adalah tari dari Betawi, tari Yapong. Ya. Nah, betul. Ini tari Yapong ya. Nah, ini tari Yapong. Dang 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 dang. Ya, itu tariannya seperti ini tari Yapong ya. Ini ciri-cirinya dari ininya apa namanya? Kainnya, kain yang dipakai, ini model Betawi, terus kemudian ini selempangnya, kemudian ini bagian atasnya. Ya, ini tari Yapong dari Betawi. Tari klasik adalah jenis tari tradisional di lingkungan keraton keluarga bangsawan. Contoh tari klasik adalah, mana ya yang klasik? Yang ada di keraton? Kerajaan. Apakah A ini ada di kerajaan? Ini Yoris mulai mencoret. Ya. A ini apakah ada di kerajaan? Ini ada di masyarakat. Orang setelah selesai panen banyak duit, dia bergembira ria, pesta. Nah, ini pestanya remaja, laki-laki, perempuan menari bersama. Ini tari rakyat, bukan tari keraton. Kerajaan nggak boleh nari seperti ini, nggak sopan tariannya seperti itu. Nah, kalau ini adalah, apakah tari kerajaan? Ini bukan tari rakyat juga, tari menyambut tamu. Nah, ini adalah tari. Ini tari yang sangat sakral, anak-anak penarinya harus berpuasa. Dia harus masih belum menikah. Nah, ini syaratnya banyak banget. Menarinya di kerajaan, menarinya berjam-jam. Kalau dilanggar, dia akan pingsan pada saat menari. Ini adalah tarian bedaya yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Ini tari dari kerajaan atau keraton. Kalau ini tari, apakah kerajaan ini? Nah, ini tarian monyet-monyet nih ya, tari kecak. Cak, 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 cak. Yang ketiga, iya, Rama mengirimkan utusannya, nah berupa ini monyet Hanoman, nah dia menarikan tarian ini. Nah sekarang ini, busana properti tari lenso. Apa? Jawabannya? Iya, ada sapu tangannya, karena ini tari pergaulan. Iringan musik tari Mena Umarmoyo Umarmadi. Pernah nonton anak-anak Umarmoyo Umarmadi? Tariannya lucu anak-anak, ini tarian lucu ya. Oke, jadi iringan musik yang digunakan adalah tarian dari Jawa. Coba lihat namanya, kan nama Jawa kan. Nah ini adalah almarhum, dia tokoh koreografer menciptakan tari kreasi daerah. Jadi tari daerah dicampur dengan modern, contohnya Yapong, itu akhirnya menjadi tari kreasi baru. Oke, nah ciptaannya diantaranya yaitu tari Yapong, tari Betawi ya, menyambut tamu. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti semuanya siap ya untuk menyambut penilaian harian hari ini. Sekali lagi teliti ya, dan tidak boleh menunda-nunda.
Besok kalau sudah dikunci, di lockdown, kamu tidak bisa buka lagi ya, terlambat. Maka sebaiknya hari ini diselesaikan. Enaknya ulangan harian kamu masih sempat belajar dulu. Kalau misalnya kemarin belajarnya masih kurang dalam. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas kehadirannya. Besok kita ketemu lagi, Bu Bina yang akan buat linknya Zoom. Kita Zoom mulai pukul 8. Ya, besok hostnya silahkan siapa saja boleh. Ya, oke. Sekarang saya kembalikan kepada host kita hari ini. Terima kasih Abner. Silahkan dipimpin kembali pertemuan ini. Baik, terima kasih Bu Bina. Sekarang untuk dokumentasi dipersilakan Ella. Semua video dibuka, semua kamera dibuka. Yoris, Olivia. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Udah. Halaman kedua. Dinda, Gebi, Ara, Jojo, Jogi, Aurel. Dinda, Gebi, Ara, Jojo, Jogi. Ini minta izin ke toilet ya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Ella. Sekarang untuk doa penutup dipersilakan siapa yang mau. 6C silahkan, 6C belum, ayo. Salah satu 6C silahkan memimpin doa. Silahkan host dipilih, nak, 6C nak. Oke. Ambil satu. 6C. Abigail. Ya, boleh. Silahkan memimpin doa, Abigail. Iya, Abner. Ya, silakan memimpin doa. Teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami telah bisa bergabung di dalam Zoom hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan belajar. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, terima kasih Abigail, terima kasih Ella, terima kasih Fani, dan terima kasih juga kepada Bu Bina, dan terima kasih karena sudah menghadiri Zoom pada pagi ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar videonya ya untuk yang ini. Oke, silahkan. Selamat live dari tempat ini. Selamat berjuang. Nilainya bagus ya. Oke, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Bina. Terima kasih teman-teman.